Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 anggota, ada Ahda Rinang Al-Amin, Livia Puji Astuti, dan ada Surya Andika yang akan mempresentasikan tentang sistem rekomendasi pemilihan program studi pada SPMB Universitas Askia. Nah, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi dan identifikasi masalah sehingga adanya sistem ini dibuat, di mana proses pemilihan program studi di Universitas Askia saat ini tuh masih dilakukan secara mandiri sepenuhnya, tanpa adanya instrumen pendukung keputusan yang objektif. Sehingga uh, itu memicu keraguan calon mahasiswa dalam menyelaraskan minat dengan kurikulum yang dituju. Nah, selain itu juga pada sistem SPMB Universitas Askia sebelumnya itu menunjukkan bahwa tampilan atau UI-nya masih kaku dan belum menerapkan prinsip desain modern. Sehingga tujuan dan solusi sistem dari si pengembang next uh, di mana terdapat dokumen yang disusun sebagai pedoman sistematis dalam merancang sistem yang mampu menjawab keraguan calon mahasiswa melalui tahapan pengembang yang terukur. Lalu, sistem ini akan menjawab masalah pemilihan prodi yang bersifat mandiri dengan menghadirkan fitur AI. Lalu mengembangkan aplikasi website dengan pembaruan UI yang lebih dinamis dan estetis. Lalu yang terakhir itu menciptakan alur informasi yang interaktif guna meningkatkan keterlibatan calon mahasiswa sehingga proses eksplorasi program studi menjadi lebih mudah dan meyakinkan. Next, di sini terdapat deskripsi sistem, di mana sistem yang dibangun adalah platform SPMB Universitas Askia berbasis web sebagai uh, solusi all-in-one yang mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI, di mana ini mendukung pengambilan keputusan calon mahasiswa, di mana dimulai dengan user masuk ke sistemnya, lalu sistem mengambil banner bingung pilih jurusan. Selanjutnya, si user mengklik tombol mulai tes, di mana ini merupakan alur sistem rekomendasi AI-nya. Nantinya si user mengisi jawaban dari kuesioner, lalu sistem menghitung rata-rata skor menjadi fitur numerik dan mengklasifikasikan data menggunakan algoritma. Lalu sistem akan menampilkan rekomendasi jurusan dari calon mahasiswa ini, dan nantinya tahapan terakhir pada sistem rekomendasi AI-nya ini, apakah selanjutnya user akan mengklik daftar sekarang atau tidak. Ketika tidak, maka uh, alur sistem rekomendasi selesai, dan ketika si user mengklik daftar sekarang akan lanjut ke alur prosedur pendaftaran mahasiswa baru Universitas Askia. Nantinya si user melakukan registrasi akun berupa input nama, email, dan password. Nanti sistem akan menampilkan detail tagihan pembayarannya. Lalu apakah pembayaran itu valid atau tidak? Ketika pembayaran tidak valid, maka akan kembali ke sistem menampilkan tagihan pembayaran, dan ketika valid, si user akan mengisi biodata formulir pendaftaran. Lalu user mengklik simpan dan lanjutkan, dan user mengkonfirmasi data daftar ulang. Ketika yang terakhir itu adalah tahap validasi akhir oleh admin. Ketika itu tidak valid, maka user akan kembali ke halaman mengisi biodata. Lalu ketika valid, maka alur sistem pendaftaran berakhir. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan karakteristik pengguna yang akan dijelaskan oleh Surya Andika. Pada Surya Andika dipersilahkan. Ya, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik pengguna. Yang pertama itu ada identifikasi dan karakteristik aktor. Yang pertama itu aktornya adalah calon mahasiswa, yaitu lulusan SMA atau SMK dengan umur 17 hingga 23 tahun yang membutuhkan informasi yang jelas, proses pendaftaran yang mudah, dan fitur rekomendasi jurusan. Selanjutnya ada aktor yang kedua itu admin SPMB yang
yaitu staf administrasi dengan rentang usia 23 hingga 40 tahun yang membutuhkan sistem terstruktur, efisien, dan mudah untuk pengelolaan data. Nah, lalu untuk lanjut ke kebutuhan fungsional utama, yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa ini membutuhkan yaitu registrasi, tes rekomendasi jurusan berbasis AI, upload pembayaran, dan pengisian formulir digital. Lalu kebutuhan fungsional utama admin, validasi pembayaran atau berkas secara sistematis, manajemen konten, dan pengelolaan pengumuman kelulusan. Lalu ada kebutuhan non-fungsional, yaitu menerapkan prinsip user-friendly, desain yang responsif, mobile ataupun desktop. Lalu ada keamanan data serta konsistensi antarmuka atau UI. Solusi strategisnya yaitu mengatasi kebingungan memilih jurusan dan pengelolaan data manual melalui website SPMB. Terintegrasi yang dilengkapi fitur rekomendasi cerdas serta dashboard admin yang efisien. Baik, selanjutnya adalah analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana dibagi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini merinci fungsi-fungsi spesifik yang harus disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta standar kualitas operasional. Untuk kebutuhan fungsional dibagi menjadi 4 modul, di mana modul yang pertama adalah modul fitur rekomendasi program studi dengan kode fungsional SK01, yaitu sistem harus menyediakan kuesioner minat dan bakat pada halaman beranda. SK02, sistem harus proses data jawaban kuesioner dan menghasilkan 3 rekomendasi program studi dengan nilai confidence dan explainable AI. Lanjut. Modul yang kedua adalah modul registrasi dan autentikasi. Kebutuhan fungsional yang ketiga, yaitu sistem harus menyediakan form registrasi awal. 4. Sistem harus menghasilkan nomor pendaftaran dan password secara otomatis yang dikirim melalui layanan WhatsApp ke nomor yang terdaftar. Kelima, sistem harus menyediakan mekanisme login. Yang keenam, sistem memvalidasi kredensial pengguna dan mengelola sesi login. Selanjutnya adalah modul yang ketiga, yaitu modul administrasi pendaftaran. Dengan kebutuhan fungsional yang ketujuh adalah sistem menampilkan biaya pendaftaran berdasarkan jalur yang dipilih. Lalu yang kedelapan, sistem menyediakan fitur unggah bukti pembayaran pendaftaran. 9. Sistem harus membatasi akses pengisian formulir pendaftaran hingga pembayaran tervalidasi oleh admin. 10. Sistem harus menyediakan formulir pendaftaran lanjutan. 11. Sistem harus memvalidasi kelengkapan data pada formulir pendaftaran lanjutan dan format file dokumen berkas yang diunggah. 12. Sistem menyediakan mekanisme ujian. 13. Sistem menampilkan pengumuman hasil kelulusan beserta program studi yang diterima. 14. Sistem memfasilitasi proses daftar ulang dengan menampilkan informasi biaya dan fitur unggah bukti pembayaran daftar ulang. 15. Sistem mengelola status proses pendaftaran, diantaranya adalah pembayaran, verifikasi berkas, dan kelulusan. 16. Sistem harus menghasilkan NIM secara otomatis setelah pembayaran daftar ulang tervalidasi. Modul yang keempat adalah modul admin, dengan faktor utama yaitu admin, dengan kebutuhan fungsional ke-17 adalah sistem menyediakan mekanisme login untuk admin dengan hak akses yang berbeda dari pengguna. 18. Sistem menampilkan ringkasan data pada dashboard admin. 19. Sistem menampilkan data pendaftar. 20. Sistem menampilkan dan memvalidasi bukti pembayaran pendaftaran. 21. Sistem menampilkan data formulir pendaftaran dan menyediakan fitur verifikasi berkas. 22. Sistem memungkinkan admin menetapkan status kelulusan dan program studi yang diterima. 23. Sistem menampilkan dan memvalidasi bukti pembayaran daftar ulang. 24. Sistem memungkinkan admin mengelola konten, diantaranya program studi, berita, dan FAQ. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, di mana ada 5 kebutuhan untuk sistem ini adalah keamanan data, responsivitas, performa, konsistensi UI dan UX, dan skalabilitas AI. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan sistem, di mana dalam pengembangan sistem rekomendasi pemilihan program studi pada SPMB Universitas Askia ini menggunakan metode Agile Development dengan pendekatan incremental model. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang terbagi ke dalam beberapa modul fungsional yang spesifik, yaitu 4 modul dari kebutuhan fungsional tadi. Pengembangan dilakukan secara bertahap dalam bentuk sprint,
di mana iterasi pertama yaitu melakukan modul fitur rekomendasi, yang kedua modul registrasi dan autentikasi, iterasi yang ketiga modul administrasi pendaftaran, dan iterasi keempat modul manajemen admin. Masuk ke analisis sistem berorientasi objek, di mana terdapat use case diagram yang menggambarkan bahwa sistem memiliki dua aktor utama, yaitu ada calon mahasiswa atau usernya dan ada admin. Di mana calon mahasiswa ini nantinya berinteraksi dengan fitur AI, rekomendasi program studi, dan prosedur pendaftaran mandiri yang terdiri dari beberapa tahapan terstruktur. Sementara itu, admin itu berinteraksi dengan fitur verifikasi administratif dan pengelolaan data operasional sistem, di mana si user nanti akan melihat rekomendasinya, mengisi kuesioner, di mana kuesioner ini akan include dengan melihat rekomendasi. Si user akan mengisi kuesioner dan pastinya nanti akan melihat rekomendasi. Lalu ada registrasi, login, bayar pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, di mana ada ujian online, juga melihat hasil kelulusan dan daftar ulang. Lalu pada admin, nantinya ada login admin, melihat dashboard admin, kelola, dan tahapan validasi, di mana di sini ada tahap bayar pendaftaran yang dilakukan oleh si user yang nantinya akan divalidasi oleh si admin, dan itu include atau berhubungan. Lalu ada melihat hasil berhubungan dengan penentuan kelulusan dan daftar ulang dengan validasi daftar ulang. Next. Oke, kita lanjut ke activity diagram. Activity diagram yang pertama itu adalah activity diagram pendaftaran. Lalu, jadi diagram ini menggambarkan alur awal dari proses pendaftaran calon mahasiswa melalui sistem SPMB. Jadi proses ini dimulai dari user buka website, lalu user melakukan login atau registrasi, lalu nanti di bagian sistem itu akan memvalidasi apakah data itu valid atau tidak. Lalu selanjutnya itu user mengisi data pendaftaran. Data pendaftaran dan sistem akan menyimpan data tersebut serta menghasilkan tagihan pembayaran. Lalu, eh, setelah itu user melakukan upload bukti pembayaran atau pembayaran terlebih dahulu. Lalu nanti sistem akan melihat status apakah pembayaran valid atau tidak. Lalu statusnya akan diupdate. Lalu user akan melakukan isi formulir dan daftar ulang. Nah, lalu lanjut ke activity diagram admin. Kalau untuk activity diagram admin ini eh, menggambarkan proses validasi yang dilakukan oleh admin terhadap data yang telah diinput oleh user sebelumnya. Jadi proses ini dimulai dari user yang melakukan upload bukti pembayaran, lalu selanjutnya admin melakukan validasi dari pembayaran tersebut. Jika validasi pembayaran tersebut valid, maka sistem akan melakukan update status pembayaran dan user akan dapat melanjutkan ke tahap daftar ulang. Namun jika tidak valid, user harus mengulang proses upload pembayaran atau melakukan pembayaran ulang. Lalu setelah itu admin melakukan validasi daftar ulang, data daftar ulang. Jika data valid, maka admin akan menentukan kelulusan dari user dan sistem akan menampilkan hasil kelulusan kepada user jika tidak valid, maka user harus memperbaiki data yang telah diinputnya. Lalu untuk activity diagram tes rekomendasi jurusan itu di mana diagram ini menggambarkan proses fitur tambahan berupa tes rekomendasi jurusan yang digunakan untuk membantu calon mahasiswa untuk menentukan program studi yang sesuai dengan uh, dirinya. Proses ini dimulai dari user yang memilih jurusan yang mereka minati, lalu melanjutkan ke tahap mengisi pertanyaan yang terdiri dari beberapa sesi nantinya. Lalu setelah semua pertanyaan yang ada pada setiap sesi itu telah dijawab, sistem akan menyimpan jawaban user, mengolah datanya dan mengolah skor berdasarkan jawabannya, lalu menentukan jurusan rekomendasi dari data-data yang telah diolah tadi. Nah, hasil rekomendasi kemudian ditampilkan kepada user dan user dapat melihat hasil tersebut serta melanjutkan ke proses pendaftaran. Selanjutnya adalah UML sequence diagram,
Mana yang pertama adalah sequence diagram melihat rekomendasi program studi. Calon mahasiswa akan mengisi kuesioner melalui UI, lalu data dikirim ke controller untuk diproses oleh service. Jawaban akan disimpan ke database sebagai riwayat. Selanjutnya, service meneruskan data ke modul AI untuk ekstraksi vektor dan perhitungan rekomendasi berdasarkan data program studi yang diambil dari database program studi. Jika proses gagal, maka sistem mengembalikan pesan error, dan jika berhasil, hasil rekomendasi disimpan dan ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya adalah sequence diagram yang kedua. Lanjut, yaitu sequence diagram mengisi kuesioner, di mana pengguna akan membuka halaman kuesioner dan sistem mengambil daftar pertanyaan dari database kuesioner melalui controller dan service. Setelah pertanyaan ditampilkan, pengguna mengisi jawaban satu persatu. Saat dikirim, service melakukan validasi kelengkapan. Jika ada jawaban kosong, maka ditolak. Jika valid, jawaban disimpan ke database dan proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lanjut, sequence diagram ketiga adalah terkait registrasi. Pengguna mengisi data registrasi dan data dikirim untuk validasi formatnya. Jika format valid, service mengecek apakah email atau nomor sudah terdaftar di database. Jika sudah ada, maka proses dihentikan. Jika belum, sistem membuka akun baru, menyimpan data ke database, lalu mengirim informasi akun melalui WhatsApp. Selanjutnya, sequence diagram yang keempat yaitu terkait login. Pengguna memasukkan kredensial login, yaitu nomor pendaftaran dan password, melalui UI, lalu controller meneruskan ke service untuk validasi. Service mencocokkan data dengan database user. Jika cocok, maka pengguna diarahkan ke dashboard. Jika tidak cocok, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Lanjut, sequence diagram yang kelima adalah bayar pendaftaran. Pengguna mengunggah bukti pembayaran dan data disimpan ke database dengan status menunggu validasi. Lalu aktor yang kedua yaitu admin melakukan pengecekan melalui sistem. Jika pembayaran valid, maka status diperbarui menjadi valid. Jika tidak valid, maka ditolak. Hasil validasi ditampilkan kembali ke pengguna. Lanjut, sequence diagram ke-6, mengisi formulir pendaftaran. Sistem mengecek status pembayaran pengguna sebelum menampilkan formulir. Jika pembayaran belum valid, maka akses ditolak. Jika valid, pengguna dapat mengisi formulir dan mengunggah berkas. Setiap dokumen atau berkas disimpan ke database. Kemudian data formulir utama juga disimpan sebagai bagian dari proses pendaftaran. Lanjut, sequence diagram yang ketujuh adalah terkait proses ujian online. Nah, pengguna memulai ujian dan sistem membuat sisi ujian serta mengambil soal dari database. Selama ujian berlangsung, jawaban dapat disimpan sementara sebagai autosave. Setelah selesai, semua jawaban disimpan sebagai hasil akhir ke database dan hasil ujian dikirim kembali ke pengguna. Lanjut, sequence diagram ke-8, melihat hasil kelulusan. Pengguna meminta hasil kelulusan melalui UI dan controller mengambil data dari database. Jika hasil belum tersedia, sistem menampilkan status menunggu, dan jika sudah tersedia, hasil kelulusan ditampilkan ke pengguna. Lanjut, sequence diagram yang ke-9 adalah daftar ulang. Pengguna yang lulus mengunggah bukti pembayaran daftar ulang yang kemudian disimpan dengan status menunggu. Admin melakukan validasi, dan jika valid, status perbarui dan sistem menghasilkan NIM untuk pengguna. Lanjut, sequence diagram ke-10 adalah login admin. Admin memasukkan kredensial login, dan sistem validasi data tersebut ke database. Jika data cocok, maka admin diarahkan ke dashboard. Lanjut, sequence diagram ke-11, itu melihat dashboard admin. Admin membuka dashboard, dan sistem mengambil data pendaftaran dari database untuk dihitung dan diringkas. Data yang sudah diproses dikirim ke UI dalam bentuk statistik sehingga admin dapat melihat kondisi pendaftaran secara keseluruhan. Lanjut, sequence diagram ke-12 adalah kelola pendaftar, di mana admin akan membuka menu pendaftar dan sistem mengambil data dari database. Data yang ditampilkan berupa daftar lengkap atau hasil pencarian. Admin dapat melihat detail setiap pendaftaran, melakukan filter, atau memperbarui data tertentu. Setiap perubahan yang dilakukan akan dikirim kembali ke service untuk disimpan ke database. Di sequence diagram ini adalah contoh di mana admin melakukan penonaktifan akun pengguna. Lanjut, sequence diagram validasi pendaftaran. Admin akan memilih data pendaftar yang akan divalidasi, lalu sistem mengambil detail tersebut dari database, lalu admin melakukan pengecekan, dan jika data tidak sesuai, maka status diubah menjadi ditolak.
Jika sesuai, maka status diperbarui menjadi valid. Perubahan status disimpan ke database. Lanjut. Sequence diagram verifikasi formulir. Admin membuka data formulir dan eh, dari controller mengambil data ke database formulir dan dokumen. Data ditampilkan ke admin, lalu admin melakukan verifikasi. Jika semua sesuai, maka status formulir disetujui dan disimpan ke database. Lanjut, sequence diagram penentuan kelulusan. Admin membuka data seleksi dan controller akan mengambil data ke database pendaftaran. Lalu Surface melakukan proses perhitungan atau seleksi berdasarkan kriteria, hasilnya berupa status lulus atau tidak lulus untuk setiap pendaftaran. Setiap pendaftar, data hasil seleksi disimpan ke database dan dapat ditampilkan oleh admin. Lanjut, sequence diagram validasi daftar ulang. Admin akan membuka pembayaran daftar ulang dan dari UI ke controller akan mengambil data ke database. Lalu admin melakukan validasi dan jika valid maka status akan diubah di database. Lanjut. Sequence diagram kelola konten, yaitu admin membuka modul pengelolaan konten dan sistem mengambil data konten yang ada di database. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus konten seperti informasi program studi, berita, atau FAQ, atau frequently asked question. Setiap aksi dikirim ke controller dan service untuk diproses lalu disimpan ke database. Lanjut. Selanjutnya adalah kelas diagram, di mana kelas diagram ini adalah berisi kelas-kelas yang terkait ke sistem ini. Yang pertama adalah user, yaitu pengguna dengan operasi login dan logout. Lalu ada calon mahasiswa, yaitu user yang telah melalui proses pendaftaran dan mendapatkan nomor pendaftaran serta password untuk melanjutkan ke proses pendaftaran. Mana proses atau operasi yang bisa dilakukan calon mahasiswa ini adalah registrasi, isi kuesioner, upload bukti pembayaran, isi formulir, ikut ujian, lihat hasil, dan daftar ulang. Selanjutnya adalah kelas-kelas terkait proses pendaftaran, yaitu ada pendaftaran, pembayaran, formulir pendaftaran, hasil ujian, dan kuesioner. Di sini juga ada kelas WhatsApp service, yaitu untuk mengirim data nomor pendaftaran dan password kepada pengguna melalui WhatsApp. Lalu ada kelas dokumen, itu untuk menyimpan berkas-berkas berupa dokumen pada formulir pendaftaran. Lalu di kuesioner ada kelas AI Engine, yaitu modal AI untuk memproses data kuesioner menjadi output rekomendasi jurusan. Lalu ada rekomendasi prodi untuk menyimpan output dari AI sistem rekomendasi program studi. Lalu pengguna selanjutnya adalah admin dengan operasi validasi pembayaran, verifikasi formulir, tentukan kelulusan, kelola konten, dan kelola pendaftar. Di mana admin ini bisa mengelola tiga kelas, yaitu kelas-kelas konten, yaitu program studi, berita, dan FAQ. Lalu ada kelas ujian, di mana ujian ini memiliki operasi mulai ujian, simpan jawaban, selesai ujian, dan terkait ke kelas soal, yaitu soal-soal yang akan ditampilkan pada proses ujian. Lanjut. Ya, kita lanjut ke bagian wireframe. Oke, kita lanjut ke bagian wireframe. Untuk wireframe yang pertama mungkin kita ambil dari activity diagram, yaitu tes rekomendasi jurusan. Jadi untuk ini adalah tampilan bagian dashboard dari website yang sudah kami kerjakan. Lalu di bagian bawah, di bagian program studi ada terdapat rekomendasi untuk tes rekomendasi jurusan. Jadi untuk mulai tes mengikuti dari activity diagram di sini user disuruh untuk memilih tiga program studi yang mereka inginkan. Lalu lanjut. Nah, di sini ada beberapa sesi yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa sesi dan ada pertanyaan per sesinya. Setelah user mengisi pertanyaan per sesi ini, sistem akan menyimpan jawaban dan mengolah skor dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh user tadi dan penentuan
jurusan rekomendasi apa yang cocok untuk user di sini. Nah, lalu sistem akan memberikan atau menampilkan hasil kepada user eh, sesuai dengan apa yang sudah diisi oleh user sebelumnya. Jadi itu eh, untuk wireframe activity diagram dari tes rekomendasi. Lalu jika memang user lanjut untuk melakukan pendaftaran, di sini bisa diklik daftar. Jadi untuk ini mengikuti dari activity diagram proses pendaftaran di mana user mengisi isi data pendaftaran terlebih dahulu, lalu sistem kan akan mengenerate tagihan pembayaran untuk pendaftaran terlebih dahulu. Lalu user melakukan pembayaran dengan mengupload bukti pembayaran, lalu upload sekarang. Nah, nanti setelah status pembayarannya itu telah valid, jadi user disuruh untuk mengisi formulir pendaftaran. Lalu dan juga mengisi mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Setelah itu eh, konfirmasi dan setelah itu juga baru eh, eh, bagian terakhir yaitu di daftar ulang yang dimana user akan dinyatakan pendaftaran berhasil atau tidak jika syarat-syarat yang dibutuhkan tadi itu valid. Lalu kembali ke dashboard. Nah, di sini masuk ke bagian dashboard user. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada admin. Untuk admin ini tampilan dari wireframe admin di mana tugas admin yang telah diberikan itu untuk memvalidasi data-data ataupun bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh user. Di sini ada dua pilihan yaitu validasi pembayaran yang dimana admin bisa menentukan validasi apakah bukti pembayaran yang telah dilakukan user itu bisa disetujui atau tidak atau mungkin kalau misalkan tidak, nanti akan kembali ke user untuk mengisi kembali bukti pendaftaran, eh, bukti pembayaran. Lalu validasi daftar ulang juga demikian. Jadi, admin menentukan apakah data-data yang telah diberikan user telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau tidak. Kalau misalkan memang belum, nanti admin bisa meminta perbaikan ke user. Namun kalau misalkan lengkap verifikasi data bisa dilakukan. Nah, di situ juga admin bertugas untuk menentukan kelulusan dari user. Jadi dengan user yang telah divalidasi data-datanya tersebut tadi, admin bisa menentukan lulus atau tidaknya. Selanjutnya adalah terkait analisis metode AI yang digunakan pada sistem rekomendasi pemilihan program studi. Untuk sistem rekomendasi ini akan menggunakan arsitektur sistem eh, di mana sistem ini dirancang dalam bentuk pipeline terstruktur yang terdiri dari beberapa tahapan berurutan, yaitu input kuesioner, preprocessing fitur, pengumpulan dataset, training model, evaluasi model, pemilihan model terbaik, prediksi program studi, uh, top 3 recommendation, tambah confidence score, XAI, dan feedback loop. Lanjut, untuk penjelasan metode AI, di mana variabel input untuk AI ini adalah bersumber dari kuesioner yang diisi oleh pengguna dengan skala 1-5 atau Likert scale, di mana nanti kuesioner ini akan dipetakan menjadi 9 fitur, yaitu logika, sosial, kreativitas, bisnis, sains, komunikatif, teliti, empati, dan kepemimpinan. Fitur-fitur tersebut cukup merepresentasikan Fitur-fitur tersebut cukup merepresentasikan aspek kognitif, sosial, dan kepribadian calon mahasiswa. Fitur-fitur ini dipilih karena mewakili kombinasi yang relevan dalam pemilihan 16 program studi yang ada di Universitas Askia. Skor ini dihitung dengan merata-ratakan skor jawaban kuesioner. Tiap pertanyaan kuesioner akan memberikan bobot ke masing-masing fitur numerik yang sesuai. Selanjutnya, deskripsi dataset, di mana dataset ini dibangun menggunakan pendekatan rule-based generation untuk merepresentasikan profil ideal di 16 program studi S1 Universitas Askia.
Pendekatan rule based ini menggunakan distribusi uniform AB yaitu 1 sampai 5 ditambah Gaussian noise sebesar 0 hingga 0,2 untuk variasi empiris. Jumlah data yang dihasilkan sebanyak 2.400 rekor, yaitu 150 sampel per program studi. Lanjut, berikut adalah contoh beberapa baris dari dataset yang akan digunakan sebagai pelatihan di model AI, sistem rekomendasi program studi. Lanjut, variabel output yang diharapkan dari sistem rekomendasi ini adalah rekomendasi jurusan, di mana ada 3 pilihan jurusan dengan tingkat kecocokan tertinggi, di mana tingkat kecocokan tertinggi ini dilihat dari confidence score. Di mana confidence score ini adalah nilai numerik yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap setiap rekomendasi yang diberikan. Lalu setelah itu akan dihasilkan alasan rekomendasi atau explainable AI yang berupa penjelasan tekstual yang menghubungkan fitur dominan pengguna dengan karakteristik jurusan yang direkomendasikan. Lanjut, dalam proses pemodelan machine learning ini melalui tahap preprocessing, di mana preprocessing ini data input dari kuesioner diubah menjadi vektor fitur, yaitu fitur yang 9 tadi. Nilai jawaban pengguna pada kategori yang sama dirata-ratakan untuk mendapatkan skor representatif pada setiap dimensi. Lanjut, proses pemodelan dilakukan dengan membandingkan 3 algoritma klasifikasi supervised learning, yaitu naive Bayes, KNN, dan decision tree. Lalu dari ketiga algoritma ini dilakukan pemilihan model terbaik dengan evaluasi melalui cross validation dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lanjut, dari hasil evaluasi setiap model mendapatkan akurasi sebesar, yaitu decision tree sebesar 0,88, KNN 0,94, naive Bayes sebesar 0,96. Naive Bayes menunjukkan performa paling stabil pada sebagian besar eksperimen karena sesuai dengan asumsi independensi fitur pada data kuesioner. Baik, dengan adanya sistem ini, proses penerimaan mahasiswa tidak hanya menjadi lebih digital, tetapi juga lebih cerdas melalui pemanfaatan AI untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, demikian yang dapat kami paparkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.